tidak? Sel itu bentuknya kecil tapi manfaatnya besar loh. Lalu apa saja ya komponen penyusun dari sel itu? Dan ada berapa saja sih sel itu? Yuk kita cari tahu dengan belajar dengan Bu UU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang sel. Nah, sel ini merupakan bab pertama dari kelas 2 atau kelas 11 ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, mari langsung saja kita mulai ya. Untuk pelajaran sel ini, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah pengenalan sel. Kemudian yang kedua, komponen dan struktur sel. Dan yang ketiga, jenis-jenis sel. Ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, pengenalan sel. Nah, kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus tahu dulu apa sih sel itu, ya. Nah, sel berasal dari bahasa Yunani, selula, yang artinya kamar kecil. Sedangkan menurut istilah, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Diperhatikan, di sini ada kata-kata struktural dan fungsional yang saya boldkan ya. Nah, sebenarnya apa sih makna unit struktural dan unit fungsional ini? Oke, mulai yang pertama dulu, unit struktural. Struktur itu kan bentuk ya. Jadi, sel itu bentuknya paling kecil. Nah, dari penyusun terkecil dari makhluk hidup gitu. Sedangkan fungsional, walaupun dia itu bentuknya kecil, tapi dia mempunyai fungsi yang dapat menjalankan kehidupan dari makhluk hidup. Nah, itu dia pengertian dari sel ya, unit struktural dan fungsional terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Lalu, dari mana sih orang kok bisa menamai ini tuh sebuah sel gitu ya? Atau sesuatu itu adalah sel. Nah, ternyata ada sejarah penemuannya. Nah, sejarah penemuannya dimulai dari tahun 1665 oleh Robert Hooke, di mana Robert Hooke ini melihat ruangan kecil dari preparat kulit kayu dengan mikroskop sederhana. Ya, diingat, ini adalah mikroskop sederhana. Dan waktu itu Robert Hooke itu menyayat kulit kayu, ya, berarti dia tumbuhan. Kalau misalnya sel tumbuhan, itu kan ada dinding selnya. Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Itu ada dinding selnya. Sehingga dia itu seperti kotak-kotak kecil. Nah, dia itu menamakan ruangan kecil atau kamar kecil. Nah, dalam bahasa Yunani, ruangan kecil, kamar kecil itu disebut selula. Makanya sel itu dinamakan sel ya, karena penemuan dari Robert Hooke itu sendiri. Nah, selanjutnya sel ini diteliti lagi pada tahun 1674 oleh Anthony van Leeuwenhoek, di mana dia itu menyempurnakan mikroskopnya. Bukan menyempurnakan ya, maaf ya, tapi memperbaiki mikroskopnya. Di mana lensanya itu diperbaiki agar apa? Agar yang sebelumnya tidak bisa mengamati sel secara utuh gitu ya. Nah, kalau Anthony van Leeuwenhoek itu sudah bisa. Dibuktikan dengan apa? Dia bisa mengamati mikroorganisme tunggal seperti bakteri ya, gitu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Schwann dan Schleiden pada tahun 1838. Nah, kedua penemu ini, Schwann dan Schleiden ini sebenarnya dari cabang biologi yang berbeda. Di mana kalau yang Schwann itu dari cabang biologi hewan, ya, zoologi, yang membahas tentang hewan. Sedangkan Schleiden itu dari botani atau membahas tentang tumbuhan. Tapi di sini mereka bekerja sama untuk mengamati sel
sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian dibedakan dan juga disamakan. Apa yang berbeda dari sel tumbuhan dan hewan dan apa yang berbeda dari apa yang sama dari sel tumbuhan. Nah, sehingga Schwann dan Schleiden di sini menemukan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya, sel juga diamati oleh Rudolf Virchow pada tahun 1858. Nah, di mana dia itu mengamati reproduksi sel, sehingga dia itu menemukan teori bahwa setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya gitu. Kalau yang namanya reproduksi itu kan berarti ada induk sama ada anakan. Nah, berarti sel yang sekarang itu sama dengan sel dulu gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1953 ada Franklin Watson dan Crick. Dia mengatakan bahwa sel merupakan suatu hereditas. Nah, Franklin Watson dan Crick ini adalah bapak genetika ya, salah satu bapak genetika karena dia menemukan bahwa sel merupakan suatu hereditas. Nah, setelah ini sel-sel itu diteliti oleh banyak penemu atau banyak ilmuwan. Ya, nanti bisa kalian cari lagi apa saja ya perkembangan sel setelah ini ya. Nah, itu dia sejarah penemuan sel. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang komponen dan struktur sel. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang komponen kimiawi sel, di mana komponen kimiawi sel itu ada apa saja. Yang pertama, ada protein. Protein ini bisa menyusun membran sel, yaitu protein integral dan protein perifer. Nanti akan kita pelajari saat mempelajari penyusun sel, ya. Selanjutnya, ada karbohidrat. Karbohidrat ini fungsinya untuk menyusun dinding sel, menyusun DNA dan RNA, serta bahan respirasi sel. Nah, kalau penyusun dinding sel, karbohidratnya itu berupa selulosa. Kalau penyusun DNA dan RNA, itu penyusunnya adalah gula pentosa, di mana kalau DNA itu disusun atas deoksiribosa, sedangkan kalau RNA disusun atas ribosa, gula ribosa, ya. Nah, sedangkan kalau bahan baku proses respirasi sel itu disusun atas glukosa dan fruktosa. Itu semuanya merupakan karbohidrat. Macam-macam dari karbohidrat ya. Selulosa, gula pentosa, glukosa, dan fruktosa. Komponen kimiawi sel selanjutnya adalah lipid. Lipid ini merupakan penyusun membran sel, yakni fosfolipid, berupa fosfolipid. Nanti juga akan kalian pelajari saat mempelajari membran sel. Selanjutnya ada asam nukleat, di mana asam nukleat ini merupakan pembawa informasi genetik. Kalau kalian masih ingat, kalau asam nukleat berarti kita membahas tentang DNA dan RNA, ya, yang merupakan informasi genetik. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin di sini ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Di mana fungsinya adalah sebagai penyusun enzim dan metabolisme sel. Komponen kimiawi sel selanjutnya adalah mineral, di mana mineral ini fungsinya untuk metabolisme sel dan menjaga tekanan osmotik. Nah, kemudian komponen kimiawi sel yang terakhir, dan ini merupakan komponen yang paling urgent ya, itu adalah air. Air ini di dalam sel itu bisa mencapai 90% ya. Jadi, keseluruhan dari sel, 90% dari sel itu diisi oleh air. Nah, fungsinya itu apa sih ya? Kok banyak sekali? Banyak. Fungsinya itu bisa menjadi pelarut, bisa mempercepat reaksi, dan sebagai medium. Medium apa? Medium dari berbagai reaksi kimia yang akan terjadi di dalam sel. Itu dia komponen kimia sel. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagian struktural sel. Nah, apa saja sih penyusun dari sel itu? Oke, yang pertama ada membran sel. Membran sel ini merupakan lapisan terluar dari sel, dan fungsinya adalah untuk pelindung sel dan tempat keluar masuknya molekul.
entah itu dari dalam atau dari luar sel. Nah, ini ada gambarnya dari membran sel yang saya ambilkan dari Campbell. Jadi kalau kalian punya buku Campbell atau punya soft copy-nya, bisa langsung dilihat ya agar lebih jelas. Nah, di sini dilihat membran sel itu disusun atas fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer berarti ada dua lapisan, lapisan atas dan lapisan bawah. Ya, kalau fosfolipid saja berarti hanya bagian ini saja. Yang bulat sama yang kuning satu bagian itu adalah fosfolipid. Nah, kalau membran sel itu tersusun atas fosfolipid bilayer, berarti ada dua lapisan, atas sama bawah gitu ya. Nah, fosfolipid bilayer ini tersusun atas fosfat dan lipid. Kalau fosfat itu adalah yang bagian pentul-pentulnya ini apa? Maaf, bulat-bulatnya ini ya. Ya, yang bulat-bulatnya ini adalah fosfat. Nah, fosfat itu sifatnya adalah hidrofil atau suka air. Sedangkan yang bawahnya, yang kuning ya, yang kuning atas sama bawah ini merupakan lipid. Kalau lipid sifatnya itu adalah hidrofobik atau tidak suka air. Nah, selanjutnya ada protein. Nah, di sini ada protein. Kalau yang ada salurannya ini namanya protein transmembran yang fungsinya adalah untuk transport molekul. Sedangkan kalau yang ini saja itu adalah protein perifer ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada karbohidrat nih. Nah, kalau kalian memperhatikan secara keseluruhan, karbohidrat ini ada yang menempel di fosfat, ada yang menempel di protein. Nah, yang menempel di fosfat atau menempel di lipid ya, itu disebut dengan glikolipid yang fungsinya sebagai penanda dari sel gitu. Nah, sedangkan yang menempel di protein itu disebut glikoprotein. Nah, yang ini kan menempel di protein, ini disebut glikoprotein ya. Nah, kemudian bagian struktural yang kedua adalah sitoplasma, di mana sitoplasma ini berfungsi sebagai metabolisme dan pembelahan sel serta komunikasi dari sel. Nah, kalau kalian membayangkan ya, bayangkan saja sel itu merupakan sebuah ruangan ya, ruangan yang sekarang kalian tempati. Ayo coba dilihat ya. Nah, di ruangan itu pasti kan ada tembok ya. Nah, temboknya itu merupakan membran selnya. Nah, sedangkan semua yang ada di ruangan itu merupakan sitoplasma ya. Nah, kalau di ruangan sendiri kan ada udara, kemudian ada barang-barangnya ya, ada kalian juga, ada tumbuhan, ada barang-barang yang tak hidup. Nah, itu semuanya ada di sitoplasma. Kalau di sel, sitoplasmanya itu kebanyakan berisi cairan. Nah, itu bedanya ya. Kalau sel itu kalau di dalam sel sitoplasmanya itu berisi cairan. Nah, kalau di dalam ruangan kita itu berisi udara. Gitu. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya adalah dinding sel, di mana dinding sel ini hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Nah, fungsinya adalah sebagai pelindung sel dari kerusakan secara fisik dan sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Di sini saya berikan gambar dari dinding sel, ya. Bisa dilihat, di sini ada dinding sel primer dan juga dinding sel sekunder. Jadi ada dua dinding sel primer dan juga dinding sel sekunder. Nah, di mana di tengah-tengahnya ini ada plasmodesmata. Ini bisa kalian lihat ya, plasmodesmata ini fungsinya untuk transportasi zat. Nah, di sini kan ada kayak saluran gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk transportasi zat. Nah, selanjutnya juga ada lamela tengah. Nah, ini ada lamela tengah nih yang membatasi antar dinding sel primer dengan dinding sel sekunder. Nah, ini adalah lamela tengah. Dinding sel ini hanya bisa ditemukan di sel tumbuhan. Selanjutnya,
Ada organel sel, di mana organel sel itu merupakan sekelompok struktur yang menjalankan suatu fungsi tertentu. Bayangkan saja kalau di dalam ruangan kalian, organel sel itu ada kalian, ada HP, ada laptop, ada bangku, ada tanaman dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada di ruangan itu merupakan organel sel. Nah, organel sel itu punya fungsi masing-masing bagi sel. Nah, apa sajakah yang merupakan organel sel itu? Mari cari tahu. Nah, di sini ada banyak ya. Yang pertama adalah nukleus. Nukleus merupakan pengendali seluruh kegiatan sel. Jadi inti dari sel itu adalah nukleus. Nah, di sini ada gambarnya nih. Di mana nukleus itu terdiri atas membrannya ya, membran inti selnya. Kemudian juga ada pori-pori inti. Nah, kemudian di sini ada kromatin. Kromatin itu adalah informasi genetiknya ya, bahan genetiknya yang tersimpan di dalam nukleus. Nah, selanjutnya ada nukleolus. Nukleolus ini merupakan anak inti sel. Itu dia nukleus. Nah, kemudian selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini fungsinya sebagai transportasi zat dalam sel. Ini adalah gambarnya ya. Nah, coba diperhatikan. Setelahnya nukleus ya. Setelahnya nukleus itu ada struktur sel yang seperti ini. Ya. Organel sel yang seperti ini, seperti lembaran-lembaran gitu ya, yang menyambung dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Itu adalah retikulum endoplasma. Dia menempel di membran nukleusnya, ya, membran intinya. Nah, retikulum endoplasma sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, apa bedanya, Bu? Coba diperhatikan, kalau retikulum endoplasma yang kasar, itu dia ditempeli oleh ribosom. Jadi, titik-titik yang kecil ini adalah ribosom. Sedangkan kalau retikulum endoplasma yang halus, ya, retikulum endoplasma halus itu tidak ada ribosomnya, tidak ditempeli oleh ribosom. Itu dia retikulum endoplasma. Organel sel selanjutnya adalah ribosom. Nah, ribosom itu seperti ini. Kalau kita besarkan, ribosom itu seperti ini. Tapi tidak melulu ribosom itu seperti ini. Ribosom itu terdiri atas dua bagian, yaitu ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil. Apabila kedua bagian dari ribosom ini sudah bergabung, maka dia bisa menjalankan fungsinya. Fungsinya adalah sebagai tempat sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Nanti akan kita singgung, tapi nanti yang lebih jelasnya kalian bisa mempelajari di kelas 3. Nah, itu dia ribosom, ya. Nah, tapi kalau misalnya bagian subunit besar dan subunit kecil ini tidak bergabung, maka dia tidak bisa menjalankan fungsinya. Seperti itu ribosom. Organel sel selanjutnya adalah badan Golgi atau biasanya disebut aparatus Golgi, di mana fungsinya adalah menghasilkan vesikula yang berperan dalam sekresi internal dan eksternal sel. Nah, ini dia gambarnya ya, saya ambil dari Kuiper. Sebenarnya di Campbell juga ada, cuman kebanyakan keterangan ya. Jadi nanti takutnya kalian malah bingung. Jadi saya ambilkan dari Kuiper saja. Oke, langsung saja badan Golgi. Di sini bentuknya itu mirip seperti retikulum endoplasma. Ya, jadi jangan salah. Tapi kalau bedanya, kalau retikulum endoplasma dia itu menempel pada membran dari inti. Tapi kalau badan Golgi atau aparatus Golgi itu dia tidak. Jadi dia ada struktur tersendiri dari sel. Nanti seperti apa saya kasih tahu di belakang ya. Nah, kita lihat di sini badan Golgi itu terdiri atas dua bagian, yaitu bagian cis dan bagian trans. Nah, kalau cis itu merupakan bagian yang menerima
menerima vesikula dari retikulum endoplasma. Sedangkan kalau yang bagian bagian trans itu merupakan bagian pengiriman ya, bagian pengiriman dari badan Golgi menuju ke sel lain atau menuju ke membran sel. Nah, itu. Jadi ada dua bagian, yaitu cis dan trans. Kalau cis itu bagian penerima dari badan Golgi, penerima dari retikulum endoplasma. Tapi kalau trans itu bagian pengirim. Jadi dari badan Golgi itu nanti dikirim ke organel sel yang lainnya. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom ini merupakan kantung membran yang mengandung enzim. Nah, di sini lisosom ini biasanya disamakan dengan vakuola. Ya memang mirip ya, cuman fungsinya berbeda. Kalau lisosom itu merupakan kantung membran yang mengandung enzim. Jadi isinya itu adalah enzim. Sedangkan kalau vakuola, dia itu merupakan tempat penyimpanan air, mineral, dan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Nah, di sini kan ada vakuola makanan ya. Berarti di sini berisi tentang zat-zat makanan gitu. Sedangkan kalau lisosom itu fungsinya di dalamnya itu ada enzim ya. Jadi jangan salah antara lisosom dan vakuola. Saya ulangi lagi, kalau lisosom fungsinya untuk mengantar enzim. Kalau vakuola itu dia mengantar zat atau air atau mineral yang dibutuhkan oleh sel. Organel sel selanjutnya ada mitokondria. Nah, ini adalah gambar dari mitokondria. Saya ambilkan dari Campbell juga. Ya, enaknya kalau di Campbell itu selain organel sel yang jelas seperti ini, juga ada organel sel yang dilihat dari mikroskop. Jadi kita tahu nih, kalau misalnya di mikroskop, oh ini seperti ini gitu. Nah, agar tidak bingung, kita langsung saja belajar dari yang jelas ini saja ya. Oke, mitokondria. Mitokondria itu fungsinya untuk respirasi seluler yang dapat menghasilkan ATP. Maka tidak heran bahwa mitokondria sering disebut sebagai power station of cell. Ya, jadi stasiun penggerak dari sel. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan ATP. ATP itu adalah energi, ya, energi untuk organel sel itu bisa bergerak, ya. Gitu. Nah, kemudian mitokondria itu tersusun atas apa saja ya? Nah, di sini adalah mitokondria, di mana dia tersusun atas dua membran, yaitu membran luar. Ini adalah membran luarnya, outer membran, dan membran dalam. Nah, membran dalam ini berupa lekukan-lekukan. Ya, membran dalam. Kenapa dia kok berupa lekukan? Karena pada penciptaannya dia itu dia itu invaginasi atau pelekukan ke dalam gitu. Nah, dari struktur mitokondria ini sebenarnya yang berfungsi sebagai respirasi sel itu ada pada membran dalam ini ya, membran dalam ini loh. Ya, krista atau disebut dengan krista. Fungsinya kan sebagai respirasi sel. Sekarang gini kita bayangkan ya, kalau misalnya membran dalam dari mitokondria yang fungsinya sebagai respirasi sel, ini bentuknya seperti membran luarnya, itu kan pasti energi yang didapatkan dari respirasi sel itu kan hanya sedikit, ya. Apabila dibandingkan ketika membran dalamnya itu berbentuk seperti lekukan ini. Karena lekukan-lekukan ini nanti kalau dihamparkan itu ukurannya bisa berkali-kali lipat daripada ukuran membran sebenarnya. Ya, gitu. Paham ya? Oke, itu dia mitokondria. Selanjutnya adalah kloroplas. Kloroplas ini merupakan organel sel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Nah, ini dia gambarnya. Kloroplas ini fungsinya adalah untuk apa? Untuk apa?
Oke, untuk proses fotosintesis. Di mana kloroplas ini mengandung pigmen hijau yang disebut dengan klorofil, ya. Oke, langsung saja ke struktur dari kloroplas. Kloroplas seperti halnya mitokondria, itu dia disusun atas dua membran. Membran luar dan membran dalam. Nah, isinya kloroplas itu apa sih? Isinya adalah klorofil. Nah, di sini ada tumpuk-tumpukan nih, ada tumpuk-tumpukan yang hijau-hijau, ya. Nah, satu tumpukan itu adalah tilakoid. Oh, maaf. Satu bundar itu namanya tilakoid. Sedangkan tilakoid yang menyusun, yang tersusun seperti ini, seperti keping-kepingan koin ini. Nah, itu disebut dengan grana. Nah, ini grana ya. Kemudian di sini juga ada ini kan isinya kloroplas ya. Isinya kloroplas kan ada tilakoid atau ada grana dan juga ada bagian yang kosong nih. Nah, bagian yang kosong itu disebut stroma. Stroma dan grana di dalam proses fotosintesis itu fungsinya berbeda. Dimana kalau grana itu fungsinya untuk reaksi terang pada fotosintesis karena di sini ada tilakoidnya. Tilakoidnya ini bisa ditembus oleh cahaya matahari. Tapi kalau yang stroma itu fungsinya untuk reaksi gelap pada fotosintesis. Nah, seperti apa fotosintesis itu? Mungkin di SMP kalian sudah tahu, tapi nanti akan dipelajari juga pada biologi kelas 3, ya. Gitu. Itu dia organel sel. Paham ya? Selanjutnya adalah jenis-jenis sel, di mana sel ini dibedakan menjadi dua, yaitu prokariot dan juga eukariot. Kalau prokariot, pro itu sebelum, karion itu membran inti. Ya, membran inti ya, diingat-ingat bukan membran sel, tapi membran intinya. Jadi, kalau organisme prokariot itu berarti organisme yang dia tidak punya membran inti. Contohnya adalah bakteri atau makhluk hidup uniseluler atau hanya punya satu sel saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah eukariot. Eu itu sempurna, sejati, kariot adalah membran inti. Sehingga kalau eukariot adalah organisme yang sudah mempunyai membran inti. Oke, langsung saja mulai dari prokariot. Contohnya adalah bakteri. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Organel selnya hanya terdiri atas materi genetik tanpa dibungkus oleh membran seperti yang tadi ya. Selanjutnya yang bundar-bundar kecil ini adalah ribosom. Jadi disusun di dalamnya itu hanya ada sitoplasma, kemudian ada materi genetik dan juga ada ribosom. Nah, itu semuanya dilingkupi oleh membran sel. Jadi yang kuning-kuning dari mulai sini sampai sini adalah membran sel. Di mana biasanya ada yang punya villi dan juga ada yang punya flagel. Yang besar ini flagel, yang kecil ini adalah villi. Fungsinya apa? Untuk alat gerak dari sel itu sendiri. Ya. Oke, selanjutnya eukariot, di mana eukariot itu dibedakan atas sel hewan dan sel tumbuhan. Seperti di awal tadi, sel hewan dan sel tumbuhan walaupun ada persamaan tapi juga dia ada perbedaan. Nah, di sini perbedaannya. Oke, kita lihat ini adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Dia mempunyai membran sel, kedua-duanya mempunyai membran sel, tapi bedanya kalau sel hewan dia tidak punya membran, dia tidak punya dinding sel, tapi kalau sel tumbuhan dia punya dinding sel, sehingga dia lebih kokoh ya daripada sel hewan. Itu. Nah, kemudian inti sel ada ya. Inti sel ada, anak inti ada atau nukleosom ada. Kemudian ribosomnya juga ada. Retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, sentrosom, dinding vakuolanya juga ya. Nah, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu apa sih? Coba kita lihat. Nah, yang pertama adalah vakuola. Vakuola
adalah tempat penyimpanan air, mineral, dan zat-zat lainnya. Nah, kalau di sel hewan itu tidak ada, atau ada tapi ukurannya hanya kecil, itu dia vakuola. Nah, selanjutnya adalah dinding sel. Seperti yang saya bilang tadi, kalau sel hewan dia tidak punya dinding sel, tapi kalau sel tumbuhan dia punya untuk memperkokoh selnya. Selanjutnya adalah lisosom, ya. Tadi lisosom. Tadi kan lisosom sama vakuola, ya. Lisosom itu miliknya hewan, kalau vakuola itu miliknya tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah kloroplas. Kloroplas hanya ada di sel tumbuhan karena dia fungsinya sebagai fotosintesis, tempat fotosintesis. Makhluk hidup yang bisa melakukan fotosintesis hanyalah makhluk hidup tumbuhan, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di slide selanjutnya perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ini berdasarkan bentuknya, sel hewan itu tidak kaku, sedangkan sel tumbuhan kaku. Kenapa demikian? Karena sel hewan itu tidak mempunyai dinding sel, sedangkan sel tumbuhan itu mempunyai dinding sel. Nah, ini dinding sel ya, bentuk dinding sel. Kemudian lisosom. Lisosom pada sel hewan itu ada, tapi kalau pada sel tumbuhan itu dia tidak ada. Kemudian sentrosom, di sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Sentrosom itu nanti fungsinya di reproduksi sel, ya. Jadi dia nanti bisa membentuk benang spindle. Nah, itu sentrosom. Kemudian kloroplas, di sel hewan tidak ada, di sel tumbuhan ada. Berdasarkan fungsinya sendiri, kloroplas itu fungsinya untuk tempat fotosintesis. Dan fotosintesis itu hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan. Nah, sedangkan yang terakhir ada vakuola, di sel hewan itu tidak ada, atau kalau misalnya ada, itu hanya kecil, sedangkan di sel tumbuhan itu besar. Seperti fungsinya sendiri, vakuola itu untuk menyimpan air. Sel tumbuhan itu membutuhkan banyak air. Nah, seperti itu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian, kalau kita bedakan antara sel prokariot dan sel eukariot, itu ada apa saja ya? Nah, ini dia perbedaan prokariot dan sel eukariot. Nah, yang pertama membran intinya sudah jelas. Kalau sel prokariot itu tidak punya membran inti, kalau sel eukariot itu punya. Ingat, ini membran inti, bukan membran sel. Jadi dia penyelubung dari inti atau nukleus, ya. Oke, yang kedua pusat selnya, berarti dia ada materi genetiknya. Dimana kalau sel prokariot itu ada pada nukleoid, ya. Nukleoid itu materi genetik, tapi dia tanpa diselubungi oleh membran inti karena dia tidak punya membran inti. Nah, itu dia namanya nukleoid. Nah, sedangkan sel eukariot itu nukleus, ya. Kemudian organel selnya, dimana kalau sel prokariot itu hanya terdiri atas ribosom saja, sedangkan kalau sel eukariot itu ada nukleus, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, ada badan Golgi atau aparatus Golgi, ada mitokondria, ada lisosom, ada sentriol, dan ada vakuola. Nah, kemudian organisme contoh dari sel prokariot itu adalah dari kingdom Monera, ya, bakteri dan eubakteri. Kemudian kalau sel eukariot itu dari kingdom Protista sampai Animalia, itu merupakan sel eukariot atau dia mempunyai membran inti. Oke. Itu dia penjelasan saya mengenai sel, ya. Dari pengenalan sel, kemudian komponen kimiawi dari sel, kemudian bagian struktural sel, sampai jenis-jenis sel. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia penjelasan Bu tentang sel, komponen penyusun dari sel, dan jenis-jenis sel. Terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton video ini. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah saja. Dan nantikan video kami selanjutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum.